Permadani hijau yang terbentang di sepanjang perjalanan menuju kawasan Dieng Plateau memang memanjakan mata. Semilir bayu yang terhembus seolah membawa kabar rindu bahwasanya Dieng menantikan kehadiran kita. Ya, Dieng memang daerah yang sudah sangat familiar karena eksotika alamnya yang menyejukkan dan kawasan yang menarik untuk diteliti. Untuk menuju kota Dieng, kita bisa menggunakan kendaraan umum maupun pribadi karena aksesnya cukup terjangkau. Selain itu, kawasan Dieng juga dijadikan sebagai cagar budaya, memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti candi yang disebut Candi Arjuna, Kawah Panas Sikidang, Telaga Warna atau sering disebut Telaga Pengilon, Dieng Plateau Theater, dan Bukit Sikunir yang menjadi primadona bagi para pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kiki dan ini teman saya Primas. Nah, sekarang setelah kita melewati perjalanan cukup panjang, sekarang kita sudah sampai di kawasan Pegunungan Dieng. Tepatnya di mana nih, Prim? Tepatnya kita sedang berada di depan Gapura kawasan Dieng Plateau ya, Ki? Iya. Nah, selanjutnya kita bakal menerusin perjalanan ke Desa Jojokan, di mana Gapura ini menjadi awal observasi kita nanti ke tempat-tempat selanjutnya. Iya. Dan selanjutnya kita mau ngapain di sana? Oh iya, kita di sana akan melakukan observasi mengenai masyarakat dan kebudayaan yang ada di Desa Jojokan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ini. Nah, observasi kita bakal menarik nih. Kita bakal nunjukin pada kalian semuanya tentang keragaman yang ada di Desa Jojokan tersebut. Oke, daripada kita penasaran, ayo ikuti kita. Di kawasan Dieng Plateau ada sebuah desa yang bernama Desa Jojokan. Sebuah desa di Kecamatan Kejajar yang terletak 3 km sebelah selatan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Karena Desa Jojokan menawarkan eksotika alam yang menakjubkan dan fenomena budaya unik, desa ini dijadikan kawasan pariwisata dan penelitian. Penduduknya pun bersikap ramah dan terbuka. Karena Desa Jojokan terletak di atas 2000 meter di atas permukaan laut, mengakibatkan suhu dingin di Desa Jojokan mencapai 15 derajat Celcius. Masyarakatnya biasa menggunakan pakaian tebal untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bapak-bapak maupun ibu-ibu biasanya menggunakan sarung untuk menghangatkan tubuh mereka. Karena cuaca yang dingin, para ibu menghangatkan tubuh anaknya dengan cara digendong dan menggunakan kain selendang. Masyarakat Desa Jojokan mempunyai kesadaran akan bahaya erosi karena mereka hidup di area perbukitan, sehingga mereka biasa menanam pepohonan untuk mencegah erosi. Salah satunya, mereka menanam bibit pohon kaltis dengan menggunakan bantuan sepeda motor yang dimodifikasi sedemikian rupa. Mereka mengangkut bibit pohon kaltis ke area perbukitan. Tidak hanya laki-laki,
pihak perempuan ikut berkontribusi dengan membawa bibit pohon kaltis. Masing-masing perorangan biasanya membawa 1 bibit pohon kaltis. Selain bibit pohon kaltis, ada juga pupuk yang dijadikan industri ekonomi rumahan warga Desa Jujukan. Pupuk-pupuk ini digunakan untuk menyuburkan ladang yang kelak akan ditanami kentang ataupun macam-macam sayuran yang lain. Selain kentang, juga ada industri rumahan yang berupa pengolahan teh ulung. Hasil sayur mayur ini biasanya diperjualbelikan. Ada yang dibawa ke pasar pusat maupun diperdagangkan kepada penduduk sekitar. Selain kentang, ada juga carica yang menjadi ikon oleh-oleh Desa Jujukan. Selain Desa Jujukan yang menawarkan eksotika alamnya yang memanjakan mata, ada juga Telaga Warna yang juga disebut Telaga Pengilon di kawasan Dieng Plateu. Telaga Warna atau Pengilon masih menyemburkan sedikit uap panas akibat adanya peristiwa vulkanik di dasar danau. Sebagai kawasan penelitian dan wisata, bisnis homestay di Desa Jujukan juga tergolong menjanjikan dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur yang memadai semakin memanjakan para pengunjung yang datang ke Desa Jujukan. Seperti yang udah kita ketahui tadi, banyak mata pencarian di Desa Jujukan ini, seperti halnya bertani, berternak, dan hal yang lain. Tapi ada satu lagi nih yang unik di Desa Jujukan ini. Apa Ki yang unik? Oh ya, yang unik di Desa Jujukan ini adalah mengenai fenomena anak gimbal. Anak gimbal? Yang gimana Ki? Enggak Prim, enggak anak gimbal, tapi anak gembel. Oh, anak gembel. Iya. Biasanya anak gembel itu di sini pasti ada setiap 1 tahun sekali, dan setiap tahun juga diadakan ritual untuk anak gembel ini. Kamu tahu nggak ritualnya seperti apa? Nggak tahu sih Ki. Aku penasaran. Kita langsung tanya aja ya, cari tahu aja langsung di warga desanya sini. Penasaran? Ayo ikut kita. Fenomena unik lainnya adalah anak rambut gembel. Anak rambut gembel bukanlah pembawaan sejak lahir. Saat bayi, mereka terlahir sebagaimana anak yang lainnya. Biasanya, gejala anak yang rambutnya akan tumbuh gembel muncul setelah anak menginjak usia 2 tahun. Anak rambut gembel juga cenderung bersikap hiperaktif.
Perubahan yang terjadi pada anak rambut gembel secara tiba-tiba diawali dengan gejala-gejala tertentu seperti sakit dan panas demam. Bahkan sebelum tertidur masih belum terlihat tanda-tandanya, tetapi saat bangun tidur rambut sudah menjadi gembel. Jika ingin dipotong rambutnya, maka dilakukan setelah anak memintanya, disertai permintaan sang anak. Setelah permintaan anak dipenuhi, maka harus diadakan ruatan. Tergantung anaknya. Kalau emang udah permintaannya itu udah nggak pindah-pindah, mintanya ini terus, udah minta mau dipotong. Oh, berarti secara isyarat nggak, rambut saya minta dipotong, enggak, tapi misalnya Enggak. minta itu Itu aja yang diminta ya. berarti Udah itu. boleh. Gitu. Terus ditawarin sama orang tua, potong ya Nduk. Ya gitu, udah mau dipotong. Tinggal tergantung anaknya aja. Terus misal ibu khawatir nggak sih Bu pas misalnya anaknya tiba-tiba sakit kayak gitu, apa ibu udah tahu oh ini berarti mau tumbuh gimbal? Itu kalau di sini kan udah pasti sih, kalau sakitnya sakit kayak gitu, pasti mau tumbuh gimbal. Jadi nggak usah diminum obat atau apa, biarin Ya aja. enggak, ya udah bawa ke dokter udah. Karena udah enggak sembuh, dibawa ke mbah yang itu, mbah dukun apa itu, enggak sembuh loh. Paling mau itu tumbuh gimbal. Nah, udah beberapa hari ini ya Prim, kita berada di Desa Jojokan untuk melakukan observasi. Iya, nggak terasa banget ya Ki. Iya, dan tentu saja selama kita observasi di sini banyak sekali pengalaman yang berkesan karena banyak fenomena yang menarik yang bagus untuk diteliti dan tidak didapatkan di tempat lain. Apa aja itu Prim? Dari mulai mata pencarian di Desa Jojokan ini dan pariwisata hingga fenomena unik yaitu anak Rambut rambut gembel. Nah, Sekian dulu nih perjalanan kita. buat kalian yang belum pernah kesini, jangan segan-segan ya untuk main kesini karena Banyak hal yang menarik dan unik banget yang perlu kita ketahui dari Desa Jojokan ini di Dieng Wonosobo. ya pasti kalian rugi deh kalau nggak main kesini. Sekian ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kiki. Dan saya Primas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.